Ya, kita lanjutkan pemirsa. Saya ingin ke Ustadz Niam. Ustadz Niam, ini bukan 1-2 kali terjadi begitu Iya, ya. iya, Kasus iya. ini kemudian terulang, kami tentu turut prihatin. Namun jangan sampai kemudian anggapan orang terhadap pondok pesantren mainstream ini kemudian jadi berubah begitu ya pandangannya. Apa yang mungkin bisa Anda sampaikan mengenai hal ini, Ustadz Niam? Ya, terima kasih Mbak Maria dan juga Mas Arif Fadil ya. Yang pertama saya turut prihatin ya atas kejadian yang menimpa kepada Ananda dan juga kepada keluarga korban. Saya bisa merasakan itu karena saya juga sebagai wali santri, anak-anak saya mondok di pesantren. Kemudian saya juga mengelola pondok pesantren sebagai pengasuh pesantren. Tentu saya bisa merasakan betapa perih dan juga kecewa ya ketika ada kesenjangan antara harapan orang tua, keluarga pada saat menempatkan anaknya di pesantren dengan harapan memperoleh teladan yang baik dalam konteks keagamaan, memperoleh pengetahuan keagamaan, pembangunan karakter, keseimbangan antara penyampaian maklumat atau pengetahuan keagamaan yang bersifat kognitif dengan teladan baik, yang itu menjadi kekuatan pesantren. Akan tetapi Ya, itu kemudian idealnya begitu ya Ustadz ya? Betul ya. Nah sekarang kita harus urai masalah ini secara proporsional ya. Karena pesantren itu adalah pendidikan khas Indonesia, sesuatu model pendidikan yang indigenis Indonesia yang memiliki karakter khas dan juga memiliki kekuatan. Salah satu kekuatannya apa? Yang pertama menggabungkan antara pendidikan dan juga pengasuhan. Tetapi yang perlu kita pahami secara bersama-sama, tanggung jawab pengasuhan anak sekalipun sudah ditempatkan di pesantren itu tidak serta-merta hilang di tangan orang tua. Ada 3 komponen penting di dalam mewujudkan idealitas kita ketika kita menempatkan anak di pesantren. Yang pertama tentu pengasuh. Ketika kita membuka pesantren untuk kepentingan mendidik anak-anak santri, harus ada kesiapan baik infrastruktur maupun sistem pembelajaran di dalamnya untuk memastikan norma nilai itu berjalan secara baik. Jadi kapasitas daya tampung kalau 1.000 jangan terima 5.000. Kira-kira ini hal yang bersifat ideal. Sehingga ada rentang kendali, pembinaan dan juga pengasuhan. Kemudian variabel orang tua. Kadangkala, ini tidak sedikit ya, sekalipun tidak memberikan judgement secara keseluruhan, kadangkala orang memiliki persepsi bahwa menempatkan anak di pesantren itu pilihan terakhir ketika anaknya sudah nggak bisa diatur. Nah, ini tidak jarang terjadi ya. Sehingga kita salah menempatkan persepsi terkait dengan pendidikan pesantren dianggap sebagai bengkel ketika ada problem moral dan juga problem aturan yang di luar kendali orang tua. Orang tua tidak lepas tugas dan juga tanggung jawabnya. Begitu anak akan ditempatkan di pesantren, kita juga punya tanggung jawab untuk memilih dan memilah. Apakah pesantren itu memiliki kualifikasi sebagai pesantren yang ideal? Apa itu? Nah, ini yang penting juga. Karena hari ini di tengah kebebasan masyarakat yang diperoleh, setiap kita bisa mendirikan lembaga pendidikan yang kemudian kita namakan sebagai pesantren, sekalipun tidak memiliki kualifikasi substantif sebagai pesantren yang kita kenal. Apa yang perlu diperhatikan oleh orang tua? Yang pertama tentu terkait dengan diajarkan apa. Kita mengenali pesantren tersebut dari sisi kurikulumnya. Kalau kita tidak memiliki kemampuan menjangkau, kita bisa melihat
mendengar, dan juga bertanya kepada masyarakat sekitar, guru-gurunya itu siapa. Karena Ustadz, pesantren sebagai agen untuk kepentingan pengajaran dan pengasuhan keagamaan, belajar agama itu sifatnya talaki. Dari guru ke guru ke guru sampai ketemu baginda Rasulullah SAW. Maka sanad keilmuan pesantren harus menjadi salah satu pertimbangan. Itu pesantren apa, diajarkan apa, oleh siapa, alumni mana, itu penting. Itu cara sederhana sebenarnya. Nah, Ustadz sekarang Niam, langkah untuk penyelesaian kasus ini sebenarnya dalam waktu pendek, tentu kita apresiasi aparat penegak hukum untuk melakukan langkah-langkah penegakan hukum untuk memberikan perlindungan. Langkah yang berikutnya tentu untuk kepentingan mekanisme pencegahan yang bersifat strategik dan juga holistik. Oke, baik. Jadi paling tidak meskipun kewajiban dan juga tindakan yang tidak kita benarkan dari oknum tenaga pendidik ini, tentu kemudian peran dari orang tua untuk mengetahui betul sebelum menempatkan anaknya ini juga penting menjadi pertimbangan. Saya ingin tanya ke Pak Kamari. Pak Kamari, apakah kemudian Anda dan juga keluarga Anda begitu betul-betul mengetahui ini adalah sebuah pondok pesantren yang mungkin dapat dikatakan izinnya jelas, kemudian juga kurikulumnya dengan tenaga pendidik yang juga betul-betul Anda pahami, Pak Kamari? Kurang paham, terlalu kurang paham lah masalah itu. Tapi ya namanya ini pondok itu ya kebanyakan orang awam itu kan baik gitulah di lingkungan, banyak yang ngaji, dia juga tokoh NU gitulah. Yo, kita kan masa kita harus percaya. Gitu. Ya alhamdulillah ini Pak Kamari. dalam Silakan, Pak. dalam perkara ini alhamdulillah saya langsung ditindaklanjuti kepada Ketua GBK alias di tepi barat Mas Yanto itu, dan didampingi pengacara saya Mas Gun. Ya tentunya kita kawal ya Pak Kamari ya proses hukumnya begitu ya. Oke, saya terakhir mungkin ke Ustadz Niam. Ustadz Niam, saya lebih cenderung mungkin ingin ini menjadi yang terakhir kalinya ya Ustadz Niam ya. Amin. Kita tidak ingin lagi ada hal-hal serupa kelak terjadi. Konkretnya mungkin Ustadz Niam kita sampaikan kepada pemerintah dalam hal ini perlukah kita mungkin kita evaluasi nih, ya kan? Jangan cuman karena hanya ada 1 rumah, 2 rumah, 3 rumah dan tempat ibadah langsung mengklaim ya itu udah tempat pondok begitu seperti itu. Betul ya, ini di satu sisi ada kemudahan untuk mendirikan lembaga pendidikan dan menisbahkan diri sebagai pesantren. Tetapi di sisi yang lain kebebasan itu harus disertai dengan tanggung jawab, dan langkah preventif, langkah pembinaan perlu dilakukan oleh pemerintah dan juga dikawal secara bersama-sama oleh masyarakat. Ya. Saya kira ini menjadi penting. Tetapi poin yang berikutnya adalah jangan sampai nila setitik rusak sebelanga, rusak susu sebelanga. Apalagi hari-hari ini adalah hari-hari di mana akhir proses pembelajaran dan awal untuk menentukan pilihan jenjang pendidikan berikutnya. Jangan sampai berita terkait dengan kasus pidana di satuan pendidikan yang dinisbahkan kepada pesantren ini menyebabkan orang takut untuk menempatkan anak-anak di pesantren. Percayalah bahwa pesantren menjadi salah satu pilihan terbaik di dalam proses pembelajaran anak-anak kita, karena memang pesantren teruji sejak sebelum kemerdekaan di dalam menjaga, merawat, dan juga melakukan proses pendidikan yang menggabungkan antara pengetahuan yang bersifat kognitif, afektif, dan juga psikomotorik, serta gawang penjaga aspek karakter dan juga moralitas. Saya kira ini yang penting untuk kita sampaikan. Disinilah saya kira penting pada saat kita hendak memilih lembaga pendidikan harus mengenali setidaknya dari mana
setidaknya dari referensi orang yang kita kenal. Guru tempat kita mengajar pada tempat kita belajar atau guru tempat anak kita belajar bisa dijadikan salah satu referensi atau kiai kampung kita. Nah, di situ akan terjaga dan juga setidaknya mekanisme preventif agar anak-anak kita begitu dididik di pesantren itu sesuai dengan prinsip-prinsip keagamaan yang sesuai dengan kaidah-kaidah keagamaan. Kemudian yang terakhir, kontribusi kita secara aktif, jangan sampai pesantren sebagai pilihan terakhir setelah kita tidak mampu untuk memberikan pendidikan. Kita tetap punya tanggung jawab dan pesantren lebih fungsi substitutif seperti lembaga pendidikan yang lain. Kita punya kontribusi untuk mengawal, kontribusi untuk terus berperan secara bersama-sama. Ya, agar nama dari pondok pesantren ini tidak tercoleng lah ya dengan tindakan-tindakan dari oknum yang tidak bertanggung jawab ini. Pondok pesantren ya kembali ke kitohnya tersebut. Terima kasih banyak Ustadz Asrorun Niam, terima kasih atas waktunya. Pemahamannya ya. Ya, terima kasih juga Pak Kamari atas waktunya. Salam untuk keluarga di sana, terjadi. Semoga kasus ini benar-benar dituntaskan begitu ya, dengan hukuman yang seadil-adilnya begitu. Ya, terima kasih banyak. Assalamualaikum.